Baik, kali ini kita akan membuat kelas di dalam Google Classroom. Kita masuk ke dalam Google Classroom, lalu buat kelas. Nama kelas bisa kita isi dengan judul kelas kita. Untuk bagian bisa kita isi dengan nama. Untuk ruang kita isi dengan ruangan masing-masing. Mata pelajaran kita isi dengan mata kuliah. Sudah, lalu langkah selanjutnya kita akan membuat topik. Topik pertama, arti penting Pancasila sebagai dasar negara. Lalu kita akan buat jadwal. Poin 100, lalu kita menentukan waktu. Sudah, lalu kita tambahkan topik yang pertama, lalu buat. Selanjutnya kita akan membuat tugas. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara. Tugas berupa esai. Lalu kita tambahkan topik yang pertama tadi. Nah, di sini kita akan menambahkan sebuah file, di mana sebelumnya saya sudah menyiapkan file untuk materi pembelajaran. Lalu kita simpan, tugaskan. Setelah itu kita akan menambahkan sebuah materi. Materi 1, arti penting Pancasila sebagai dasar negara. Simak dan pelajari materi yang sudah diberikan. Topik yang pertama, lalu kita akan menambahkan link, di mana sebelumnya saya sudah menyiapkan link untuk bahan ajar. Lalu kemudian tambahkan. Setelah itu kita buat. Sudah? Mungkin itu saja cara membuat kelas di dalam Google Classroom. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Ya, Selamat siang Ibu. Siang juga. Ya, kita bersyukur kalau hari ini kita bisa berkumpul meskipun lewat online, tapi kita masih bisa melaksanakan pembelajaran. Baik, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang makna arti penting Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya kita langsung ke arti penting Pancasila sebagai dasar negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI sangat memegang teguh Pancasila sebagai dasar yang kuat untuk mencapai tujuan kenegaraan. Demikian bagi masyarakatnya karena memaknai Pancasila memiliki arti penting yang sangat luas di dalam sendi-sendi kehidupan. Nah, arti penting Pancasila itu sendiri dalam kehidupan merupakan dasar filsafat atau dasar filsafat negara. Artinya, Pancasila merupakan suatu dasar nilai
serta norma untuk mengatur pemerintahan sebagai penyelenggara negara. Nah, Pancasila adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jika salah satu dari sila tersebut hilang, maka Pancasila menjadi tidak berfungsi lagi. Besarnya arti penting Pancasila sebagai dasar negara tentunya memberikan makna yang sangat dalam bagi segenap rakyat Indonesia. Nah, sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber tertib hukum Indonesia, Pancasila tercantum di dalam ketentuan tertinggi, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dijabarkan oleh lanjut dalam pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dalam Undang-Undang 1945 yang pada akhirnya dikonkretasikan di dalam Pancasila di dalam pasal-pasal Undang-Undang 1945 serta hukum positif lainnya. Selanjutnya ada makna sila dari Pancasila tersebut dari masing-masing sila. Nah, yang pertama dari sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Makna di dalam Pancasila yang pertama ini yaitu negara menjamin penduduk untuk beribadah sesuai agamanya masing-masing. Yang kedua, negara mengakui keberadaan agama yang berketuhanan dan membebaskan penduduk untuk memilih agamanya. Yang ketiga, negara hadir ketika timbul konflik antar agama. Jadi yang dimaksud di sini adalah bahwa sebuah negara itu membebaskan setiap penduduknya untuk membebaskan suatu masyarakat untuk memeluk agamanya masing-masing. Gitu. Yang kedua, makna sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, maknanya yaitu menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam berhubungan dengan manusia lain. Yang kedua, menetapkan perilaku yang beradab. Yang ketiga, menjaga adab dan sopan santun dalam berhubungan sosial. Nah, jadi artinya yaitu di dalam makna sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini bahwa setiap penduduk atau masyarakat sebuah negara ini, khususnya di Indonesia, itu menjunjung tinggi prinsip keadilan dan berhubungan dengan manusia lain. Artinya kita menghormati prinsip keadilan yang ada di bangsa negara ini. Yang selanjutnya kita masuk ke sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Makna dari sila ketiga ini yaitu setiap manusia Indonesia cinta tanah airnya. Mungkin di sini ada yang tahu apa sih bagaimana sikap kita terhadap cinta tanah air? Ada yang tahu nggak? Baik, kalau udah tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Yang kedua, memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme. Dan yang ketiga, bersikap dan bertindak dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang terakhir, yang keempat, anti rasis dan anti diskriminasi. Lanjut untuk ke makna sila yang keempat. Makna sila yang keempat ini kita mengartikan yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan maknanya itu yang pertama, anti kekerasan dalam menyelesaikan masalah atau konflik. Terus mengambil keputusan dengan musyawarah atau mufakat. Selalu mengambil kebijaksanaan di atas persengketaan atau perbedaan pendapat, lalu musyawarah dilandasi dengan kejujuran bersama. Nah, dalam arti di dalam sila yang keempat ini, di dalam kita mengambil keputusan, kita menjunjung tinggi musyawarah atau
mengambil keputusan dengan berbagai sumber, lalu kita dimusyawarahkan bersama. Dan untuk yang terakhir, makna sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, maknanya negara berpihak pada mayoritas rakyat jelata yang lemah. Yang kedua, negara melindungi setiap warga negara untuk mendapat penghidupan. Dan yang ketiga, pemerataan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi makna sila yang kelima ini bahwa negara kita menjunjung tinggi keadilan sosial untuk setiap masyarakat atau penduduknya. Gitu. Nah, dari kesimpulan ini kita masuk bahwa jadi kesimpulannya adalah dari kelima makna Pancasila yang dipaparkan di atas, kita bisa melihat kekuatan positif yang ditopang oleh Pancasila sebagai landasan hidup dalam konteks berbangsa dan bernegara. Tuh. Apakah dari materi ini ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup, Bu. Ya, cukup sepertinya, Bu. Atau nggak ada tugas gitu, Bu? Untuk tugas, baik kalau untuk tugas, sebelumnya saya sudah menyiapkan di Google Classroom, ada materi dan juga ada tugas. Silahkan kalian masuk ke dalam Google Classroom tersebut. Untuk tugasnya, salah satunya yaitu mencari artikel tentang makna Pancasila sebagai dasar negara. Nanti baru di resume atau apa ya namanya. Nah, nanti baru dikirim ke email saya gitu. Pokoknya nanti kalian masuk dulu ke dalam Google Classroom tersebut, baru dikerjakan tugas yang ada di dalam. Mengerti semua? Mengerti, Bu. Baik, kalau gitu. Oke, Bu. Baik, kalau sudah mengerti, kita akan akhiri pembelajaran kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.